Siapa tak mengenal sosok Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul? Perempuan ayu yang konon menjadi penguasa Laut Selatan ini memang telah menjadi legenda tersohor hingga ke pelosok tanah air. Kebenarannya tentu kembali kepada keyakinan masing-masing. Konon ada tempat-tempat di tanah air yang dicap sebagai penghubung antara sang ratu dengan alam nyata. Konon kesan mistis pun dapat kita jumpai di tempat-tempat ini. Di mana sajakah itu? Simak dalam 7 pintu menuju kerajaan Nyi Roro Kidul versi On The Spot. Pantai Parangtritis merupakan salah satu tempat yang menyimpan cerita legenda tentang Nyai Roro Kidul. Menurut mereka yang meyakininya, Nyai Roro Kidul menyukai warna hijau. Oleh karena itu, wisatawan yang berkunjung ke Parangtritis disarankan untuk tidak memakai baju berwarna hijau. Karena konon mereka yang mengenakan baju berwarna hijau akan menjadi sasaran Nyai Roro Kidul untuk dijadikan abdi pelayan atau prajuritnya di Kerajaan Pantai Selatan. Setiap tanggal 1 Suro, pantai ini menjadi salah satu tempat diadakannya sesajen. Tak heran pantai ini dianggap sebagai tempat keramat. Sebagian pengunjung kerap datang ke sini untuk bermeditasi. Pantai Parangtritis juga merupakan salah satu tempat untuk melakukan upacara labuhan dari Keraton Yogyakarta. Tak heran jika masyarakat berpendapat konon pantai ini merupakan salah satu gerbang menuju kerajaan Nyai Roro Kidul. Selanjutnya adalah Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini memang dikenal karena mitos Nyai Roro Kidul yang begitu kental, melekat dengan image Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu memiliki ombak biru cukup besar. Suasana mistis pun terasa di pantai ini. Penghormatan terhadap Ratu Penguasa Laut Selatan juga terlihat dari sedekah laut yang dilakukan secara rutin. Setiap tahun, penduduk melakukan ritual sedekah laut sebagai persembahan kepada Sang Ratu. Karena konon Sang Ratu dianggap telah menjaga keselamatan para nelayan di pantai ini. Serupa dengan mitos yang dipercaya di Pantai Parangtritis, di sini para pengunjung juga dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau. Salah satu hotel berbintang di kawasan Pelabuhan Ratu juga konon disinyalir menjadi penghubung antara dunia kerajaan Nyi Roro Kidul dengan dunia nyata. Hotel yang terletak di pinggir pantai ini memiliki sebuah kamar yang khusus diperuntukkan untuk Sang Ratu. Kamar ini diyakini sebagai tempat peristirahatan sang penguasa pantai selatan. Kamar nomor 308 di hotel ini pun praktis tak pernah sepi dari turis ataupun orang-orang yang dengan sengaja ingin berdoa di kamar ini. Dengan membayar sejumlah uang, Anda bisa melihat dari dekat kamar khusus Nyai Roro Kidul. Kamar ini memiliki warna dominan hijau serta dihiasi dengan bunga-bunga. Aroma sesajen pun sangat kental tercium di kamar ini. Di dekat tempat tidur terpampang lukisan Sang Ratu Pantai Selatan karya pelukis Basuki Abdullah. Di kamar ini juga terdapat aneka perhiasan, baju, ataupun barang-barang pemberian orang-orang yang berkunjung di kamar ini. Selanjutnya adalah Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Kasunanan Surakarta. Pecahan dari Keraton Yogyakarta ini memiliki sentuhan bergaya Eropa pada bangunannya. Di balik keindahannya, terselip kisah Nyai Roro Kidul sang penguasa pantai selatan. Konon, salah satu tempat di sini, yakni Panggung Sangga Buana, merupakan tempat bercengkrama antara Sultan Surakarta dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Konon, Sang Ratu akan menunjukkan wajah sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan purnama tiba. Namun lama-kelamaan wajahnya akan berangsur-angsur menua dan buruk pada saat bulan menuju bulan mati. Bahkan saat memasuki kompleks utama, wisatawan harus melepas alas kaki. Wisatawan harus bertelanjang kaki di atas pasir yang memang dibawa langsung dari pantai selatan.
menuju kerajaan Nyi Roro Kidul berikutnya adalah Pantai Sembukan. Pantai Sembukan merupakan pantai yang terletak di Dusun Sembukan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Konon Pantai Sembukan merupakan pintu ke-13 bagi Ratu Pantai Selatan untuk menghadiri pertemuan dengan Raja-Raja Kasunanan Surakarta. Pantai Sembukan adalah salah satu destinasi yang cukup terkenal di kalangan para aktivis spiritual. Seperti misalnya tokoh spiritual Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Pantai ini semakin ramai dikunjungi pengunjung menjelang malam 1 Suro. Malam itu semua pekerja Keraton Surakarta dan abdi-abdi keraton datang membawa sesajen yang dipersembahkan untuk sang penguasa Lautan Kidul. Dan pintu menuju kerajaan Nyi Roro Kidul terakhir terdapat di Pulau Dewata, Bali. Adalah kamar nomor 327 dan nomor 2401 yang terletak di Hotel Grand Bali Beach, Bali. Peristiwa aneh pun sempat terjadi pada 1993 lalu. Saat itu terjadi kebakaran besar yang menimpa hotel ini. Anehnya, kamar 327 adalah satu-satunya kamar yang tidak terbakar pada peristiwa kebakaran tersebut. Setelah dilakukan renovasi, kamar 327 dan 2401 selalu dirawat secara spesial. Kamar 327 pun sengaja dikosongkan dan dibiarkan sesuai kondisi aslinya setelah terbakar. Konon kamar ini memang sengaja dibangun untuk Sang Ratu Kidul. Berbeda dengan kamar 327, kamar 2401 memiliki suasana yang lebih terasa magis. Setiap ornamen yang ada di kamar ini semuanya berbalut warna hijau, mulai dari taplak meja, horden, hingga spray dan sarung bantal. Bahkan perangkat kecantikan berupa kaca rias juga dihias warna hijau yang merupakan lambang kebesaran Sang Ratu Pantai Selatan. Kamar yang dibangun pada 1972 ini konon seringkali didatangi oleh warga Belanda yang ingin bermeditasi. Pemirsa, itulah pintu menuju kerajaan Nyi Roro Kidul versi on the spot. Terlepas dari benar tidaknya keberadaan tempat-tempat yang konon menjadi penghubung antara Nyi Roro Kidul dengan dunia nyata ini, semua kembali kepada Anda. Yang pasti, sebagai manusia, Tuhanlah tempat kita meminta dan berserah diri.